Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami pada pagi hari ini. Sejumlah warga dari 3 kampung atau desa di Kecamatan Lo'nga melaksanakan salat istisqa atau salat mohon hujan menyusul kekeringan berkepanjangan. Dua pengedar sabu-sabu ditangkap usai polisi menggerebek rumah kedua tersangka di Langsa dan Aceh Timur. Sejumlah bendera merah putih dipasang di sepanjang jalan nasional wilayah Kabupaten Aceh Besar dan dibagikan kepada warga untuk dikibarkan di rumahnya. Musim kemarau yang berkepanjangan selama 6 bulan terakhir menyebabkan warga Kecamatan Lo'nga, Kabupaten Aceh Besar kesulitan air bersih. Mereka memohon hujan dengan melaksanakan salat istisqa di Komplek Masjid Istiqamah, Desa Kuh, Kamis pagi agar kemarau berlalu. Satu persatu warga Desa Lancok, Kedebing, dan warga Desa Tanjung mendatangi masjid untuk melaksanakan salat istisqa. Mereka berharap salat dan doa dikabulkan sehingga hujan segera turun di daerah itu. Ratusan warga mulai dari anak-anak, remaja hingga lansia larut dalam ibadah salat, doa, dan zikir. Mereka hanya berharap takdir dari Sang Khalik setelah nyaris kehabisan upaya karena terus didera kesulitan air bersih. Sholat ini dilaksanakan dalam rangka kita, misalnya syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau kemarau, kalau hujan tuh memang udah 2 tahun mungkin yang udah nggak hujan, cuma hujan sedikit-sedikit gitu aja. Ini selama 6 bulan ini memang udah semua udah kering. Kemarau panjang yang melanda 17 desa di Kecamatan Lo'nga bukan saja menyebabkan warga krisis air bersih. Sumur warga dan persawahan juga kering lantaran hampir setengah tahun tidak turun hujan. Harapan kami, mudah-mudahan doa kami ini semua dengan salat istisqa ini dijabahkan oleh Allah, diberi rahmat hujan untuk kami, karena kami sudah sangat betul-betul kekeringan di sini. Sebelum salat, warga telah berpuasa dan menutup tempat usaha selama 3 hari berturut-turut sebagai tekad memohon hujan. Memang serentak seluruh Kecamatan Lo'nga itu dari Lampu Lanlau, semuanya. Puasa sebelumnya itu memang ada dianjurkan supaya puasa 3 hari betul-betul. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis baru salat, gitu. Hingga Kamis, warga Kecamatan Lo'nga masih kesulitan air bersih. Sehingga kecamatan tersebut ditetapkan sebagai kawasan darurat bencana kekeringan oleh pemerintah kabupaten setempat. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Dua residivis narkoba ditangkap anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Langsa. Kedua tersangka bernama Sarifudin alias Agam dan Zulkifli alias Zul ditangkap bersama barang bukti sabu-sabu seberat 1,31 kg. Pelaku Sarifudin ditangkap di kediamannya, Desa Birempuntong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa pada Senin 15 Juli 2024. Saat penggerbekan, polisi menemukan barang bukti sabu-sabu seberat 1,31 kg yang disimpan di bawah meja sebuah ruangan rumah pelaku. Polisi kemudian mengembangkan kasus tersebut hingga ke Kabupaten Aceh Timur. Dari pengembangan, petugas kemudian menggerebek rumah Zulkifli, seorang pelaku lainnya di Desa Kemuning, Kecamatan Perelak Kota. Dari rumah Zulkifli, polisi menyita barang bukti telepon genggam dan sepeda motor.
Ini merupakan target operasi juga, target operasi kita sudah lama. Kemudian dari hasil penggeledahan kita tersebut, kita menemukan di bawah meja ruangan tengah rumahnya, ada meja. Kemudian kita temukanlah barang bukti ini. Kedua pelaku diduga kuat sebagai kurir dalam jaringan narkoba Kabupaten Aceh Timur. Mereka berencana mengedarkan narkoba di Kota Langsa. Sementara itu, Sarifuddin mengaku sabu-sabu itu diperoleh dari Zulkifli dengan iming-iming diberi upah 30 juta rupiah. Abang itu berapa di upah itu, Bang? 10 juta. Per kilonya? Rencana mau mana, Pak? Bandar. Banda Aceh. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 114 dan pasal 112 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Dikatakan bahwa berasal dari Aceh Timur, melakukan Penjabat Wali Kota Langsa, Syahridin, kembali diusulkan DPRK ke Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri kembali ditunjuk sebagai penjabat Wali Kota Langsa. Syahridin merupakan satu-satunya sosok yang diusulkan DPRK Langsa ke Kemendagri. Jadi dalam hal ini kami sudah mempertimbangkan dan sudah membuat rapat di internal DPR, yaitu fraksi dengan fraksi-fraksi yang ada. Sehingga keputusan rapat fraksi yang ada di DPR ini menunjuk satu nama, yaitu PJ yang aktif sekarang untuk bisa melanjutkan PJ yang akan datang. Syahridin kembali diusulkan lantaran kinerja dan kerjasama dengan semua pihak bisa berjalan. Apalagi mantan Kepala BPSDM dan Kadis Pendidikan Aceh ini bisa merangkul semua kalangan. Usulan tersebut merupakan tindak lanjut surat dari Kemendagri yang meminta usulan nama calon penjabat bupati wali kota. Maimunzir melaporkan dari Kota Langsa. Masih minimnya stok darah untuk kebutuhan rumah sakit dan fasilitas kesehatan mendorong sejumlah pihak menggelar donor darah. Donor darah yang digelar Kejaksaan Negeri Aceh Singkil bersama Dinas Kesehatan, RSUD, dan PMI Aceh Singkil di Aula Kejaksaan Negeri setempat. Donor darah diikuti para pegawai kejaksaan, ASN Pemkab Aceh Singkil, dan masyarakat umum sebagai respons masih minimnya kesadaran warga mendonorkan darahnya. Mereka termotivasi menyumbang darah sebagai bentuk kepedulian sesama. Meski jumlah darah yang terkumpul hanya 39 kantong, paling tidak langkah tersebut sudah membantu PMI Aceh Singkil memenuhi permintaan darah dari sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Hari ini seperti yang sudah kita laksanakan mulai dari kemarin itu dalam rangka Hari Bakti Adiaksa. Jadi kita melaksanakan donor darah dan sunat massal. Hari ini ada beberapa orang anak yang kita lakukan sunatan, kemudian diberikan bingkisan untuk sekolah mereka. Dan kita berharap di sini dengan bantuan dari pemerintah daerah bisa terlaksana secara aman, sukses. Selain donor darah, peringatan Hari Bakti Adiaksa tahun ini juga digelar khitanan massal. Khitan massal diikuti puluhan anak di Aceh Singkil. Mereka umumnya warga kurang mampu yang belum dikhitan karena tak memiliki biaya. Ngapain tadi, Dek? Sunat. Sakit? Enggak. Kenapa mau disunat? Biar cepat besar. Biar cepat besar ya? Ya, berarti nggak sakit ya? Dapat apa aja tadi? Dapat sarung sama amplop. Meski sempat kesakitan, namun anak-anak yang telah dikhitan merasa senang karena mendapat bingkisan dari panitia. Nazaruddin melaporkan dari Aceh Singkil. Kemari, Dek.